Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak masa pergelapan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda. Dalam menghadapi Jepang terdapat 3 kelompok. Yang pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kedua, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah meliputi PKI dan PSI. Yang ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang termasuk Soekarno dan Hatta. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi pendudukan Jepang seperti Gerakan 3A, Poetra, dan Jawa Hokokai. Pada awalnya, para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat. Namun, para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan ini didirikan pada tanggal 29 April 1942, bertepatan dengan hari kelahiran Tensuke Sersu Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Sendebendu Jepang Hitoshi Shimushi. Ia menunjuk Mr. Shamsuddin untuk menjadi ketua. Agar mudah memobilisasi rakyat, Jepang mendekati para tokoh politik maupun ulama. Kampanye propaganda mulai dilakukan bahwa rakyat Indonesia dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang luhur untuk menciptakan suatu tatanan baru di kawasan Asia. Untuk melancarkan propagandanya, Jepang bahkan mempunyai departemen propaganda yang disebut dengan Sendenbu. Nama gerakan ini disasarkan pada semboyan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Gerakan 3A pertama kali melakukan kegiatan di Surabaya, tetapi gerakan ini kurang mendapatkan perhatian rakyat. Gerakan 3A saat itu dianggap terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Alhasil gerakan 3A umumnya dibenci banyak orang karena lebih banyak menggolong daripada menolong. Bagi golongan intelektual yang bergerak dalam politik gerakan 3A, gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak memberikan manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Banyak tanggapan negatif terhadap gerakan 3A yang dibuktikan dengan kurangnya rasa simpati dari rakyat Indonesia. Padahal tujuan awal dari gerakan 3A adalah untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Karena dianggap gagal, maka pemerintah Jepang memutuskan untuk membubarkan gerakan 3A pada September 1942. Gerakan 3A dibubarkan karena terjadi perpecahan internal di antara penguasa Jepang. Selain itu, gerakan 3A dinilai kurang populer karena dipimpin oleh Mr. Shamsuddin, seorang tokoh nasionalis yang disebut kurang dikenal masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu Putra. Putra dipenduk di pusat dan daerah Shokunden-gun. Namun organisasi Putra di daerah perkembangannya tidak sebesar di pusat. Empat serangkai berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Tujuan awal Jepang mendirikan organisasi Putra adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Namun Putra justru digunakan untuk memelihara perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia oleh para pemimpin Indonesia. Putra hanya dijadikan sebagai ketua kaum nasionalis Indonesia untuk berbuat bagi bangsa Jepang. Melihat perkembangan Putra yang menguntungkan bangsa Indonesia, Jepang kemudian membubarkan organisasi ini pada tahun 1944. Yang ketiga yaitu Himpunan Kebaktian Jawa. Di Indonesia semakin mengkhawatirkan, oleh karena itu Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Yang keempat yaitu MIAI atau Majelis A'la Indonesia. Terbentuknya federasi ini didorong dengan adanya perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu kaum reformasi dan tradisional.
Maka dari itu, dibentuklah MIAI. Majelis Islam ala Indonesia ini didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tanggal 21 September 1937. Namun, karena organisasi ini tidak bisa memenuhi keinginan Jepang dan adanya program yang menghalangi tujuan Jepang, akhirnya dengan berbagai alasan Jepang membuarkan MIAI pada Oktober 1943. Yang terakhir yaitu Matsumi. Pemerintah penduduk Jepang membentuk Matsumi pada tanggal 7 November 1945, diketahui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan wakilnya Kiai Haji Mas Mansur serta Kiai Haji Wahid Hasyim. Pencapaian Matsumi adalah berhasil membujuk Jepang untuk mendirikan organisasi semi militer seperti Hizbullah dan menolak Jepang untuk melakukan Romusa. Yang kedua yaitu Gerakan Bawah Tanah. Singkatannya dari Gerakan Bawah Tanah yaitu gerakan organisasi revolusioner yang dibentuk secara rahasia dengan tujuan menjatuhkan pemerintah sipil serta merebut kekuasaannya. Gerakan Bawah Tanah dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda dengan tetap saling berkomunikasi dan bekerja sama satu dengan lainnya. Gerakan Bawah Tanah dipimpin oleh sejumlah tokoh nasionalis dan golongan pemuda. Di masa pendudukan Jepang, kelompok yang melakukan perlawanan bawah tanah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh besar pergerakan nasional yang pada zaman kolonial Hindia Belanda pernah diasingkan ke Bawah Vintigul, Papua pada 1935. Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Neira dan terakhir ke Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir berjuang melalui gerakan bawah tanah. Syahrir menghimpun teman-teman sekolahnya dahulu dan rekan-rekannya seorganisasi pada zaman Hindia Belanda untuk melawan Jepang. Terbentuklah kelompok Syahrir. Dalam perjuangannya, Syahrir juga menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Di samping itu, hubungan kelompok Syahrir dengan kelompok perjuangan yang lain berjalan cukup baik. Gerakan langkah Syahrir makin lama makin dicurigai Jepang. Untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, Syahrir bersedia memberi pelajaran di asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang Kaikun. Syahrir mengajar bersama dengan Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, dan Iwako Soema Soemantri. Lahirnya sebuah gerakan rakyat anti-fasis, GERAF, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin adalah gerakan bawah tanah terbesar namun mudah terbongkar oleh Jepang yang ketika itu sudah mengambil alih pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya Amir ditangkap dan dihukum. Yang ketiga yaitu kelompok Asrama Angkatan Baru Indonesia, Asrama Menteng 31. Asrama Angkatan Baru Indonesia didirikan oleh Hitoshi Shimushi, orang Jepang yang telah menyusup di kalangan pemuda sebelum penyerbuan Jepang. Atas sponsor Departemen Propaganda Jepang, Sendenbu, sebenarnya asrama ini dimaksudkan sebagai pusat pendidikan politik untuk pengepling pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Namun, para pemuda secara diam-diam mengubahnya sebagai markas gerakan menegakkan semangat nasionalisme. Pemimpin asrama dipegang oleh Soekarni, sedangkan wakilnya Chairul Saleh. Asrama Angkatan Baru Indonesia juga disebut Asrama Menteng 31, sekarang Gedung Joeng 45, sesuai dengan letaknya. Karena aktivitas Asrama Angkatan Baru Indonesia itu dinilai membahayakan Jepang, pada pertengahan tahun 1943, asrama ini dibubarkan oleh Jepang. Meskipun demikian, asrama ini secara diam-diam tetap dipakai sebagai tempat perkumpulan para pemuda Indonesia. Yang keempat yaitu kelompok Asrama Indonesia Merdeka. Asrama ini didirikan pada bulan Oktober 1944 di Kebon Siri 80 Jakarta atas inisiatif Kepala Perwakilan Kaikun di Jakarta yaitu Laksamana Muda Taidashi Maeda. Asrama Indonesia Merdeka terletak di Jalan Bungkur Raya 56 sehingga disebut Asrama Jalan Bungkur nomor 56. Sebagai ketua asrama, Maeda menunjuk Ahmad Soebarjo dipandu oleh Wekana. Kemudian Maeda mengangkat asistennya Yonegoro Yoshimushi dan Sakitate Tshishima sebagai pengawas. Keduanya bertugas mengamati aspirasi orang-orang nasionalis Indonesia. Maeda juga meminta tokoh-tokoh nasionalis terkemuka untuk mengajar di sana. Yang kelima yaitu kelompok Perapatan 10, tempat para mahasiswa mengalami masa pengembangan dalam suasana persatuan yang erat. Di sanalah mereka mendapatkan ceramah-ceramah politik dan agama dan latihan fisik secara teratur oleh pemerintah kolonial Jepang. Di sana juga menghadirkan para pemimpin pergerakan nasional untuk memberikan wawasan politik.